Gak kena, gak kena. Kawanku, ayo alihkan perhatian mereka. Semangat! Bolangers, aku dan kawan-kawanku sedang bermain bentengan. Misi kami adalah masuk ke dalam lingkaran itu dan mengambil bendera. Tapi tidak semudah itu karena lingkaran dijaga oleh tim lawan sebagai benteng. Iya, aku berhasil masuk, Bolangers. Ayo kawan, kalau hanya satu orang yang masuk, belum boleh pegang benderanya. Karena paling sedikitnya harus 3 orang. Sepertinya kalau begitu-begitu saja akan susah berhasil. Valen, coba cara baru. Ayo kena aku lah iso. Nah, mantap kamu Valen. Cara meledek ternyata ampuh mengalihkan perhatian lawan Bolangers. Eits, jangan puas dulu. Masih ada kawan kita yang belum masuk lingkaran nih. Ayo kawan, angkat benderanya. Yeay, kami menang. Seru banget. Berkibarlah benderaku. Sudah kawan, lain kali kita main lagi ya. Siapa tahu kalian yang menang. Kok koyo ene wong nyolong ngopo ya? Sebentar. Tampaknya di sana ada 2 orang. Sedang apa ya? Kamu ngomong aja. Seto. Iki lho setara colehin. Rondo. Tingkah laku kedua paman itu terlihat mencurigakan, Bolangers. Ayo guys. Ayo. Wah, mereka berhasil kabur. Lang, iki ndok penyu iki, Lang. Piye iki? Aha, aku ada ide. Dah, jukuken anuku ning anu. Yo, tasku iki. Kita amankan dulu saja, kawan. Setidaknya sisa telur penyu yang masih ada, kita amankan dulu. Ayo, masukkan semua, kawan. Hati-hati ya, jangan sampai pecah. Duh, tapi selanjutnya kami apakan telur-telur ini ya? Len, apa digoreng bapakmu? Sapa roh bapakmu roh, Len? Oh iya. Jahat sekali perbuatan paman itu. Untung saja kami ada di sana. Jadi bisa menyelamatkan sebagian telur ini. Semoga Bapak Valen punya jalan keluarnya. Kita ke sana dulu deh. Ngebolang yuk. Itu dia Bapak Valen. Sepertinya mau berangkat bekerja. Aku tak kerja becek ya. Enggak Pak, hati-hati. Pak. Aku iki nemu ndok, kaya ndok penyu iki, Pak. Wah, iya le, iki ndok penyu iki. Entukmu kok ngendi iki mau? Ning segoro, Pak. Lah ceritane piye? Mangke ning sing nyolong ndoke, Pak. Terus turane tak gowo rene. Oh, ngono, heeh. Bener iki ndok penyu. Iki ndok iki dilindungi karo pemerintah. Manggone ing konservasi kono. Ayo tak terus yuk. Ayo, Pak. Iya. Hati-hati Nang. Syukurlah Bolangers. Tidak salah memang kami membawa telur penyu ke Bapak Valen. Ternyata paman tahu solusinya. Bolangers, sepertinya di sana ada paman petugas yang bisa menolong telur penyu yang kami bawa.
salah. Ono apa le? Ono apa le? Pak Den. Alah, lah iki bener kene bener ndok penyu lho le iki. Iki mau lah ngono nang ndi le? Teng mriko dicolong, Pak. Ya Allah, matur nuwun ya le ya. Sampeyan wis mbantune konservasi. Muga penyu iki iso lestari ya le ya. Syukurlah, kami menyerahkan telur penyu ini ke tangan yang tepat, Bolangers. Hal seperti ini menjadi kewajiban kita bersama untuk melestarikan keberadaan satwa di alam semesta. Pak Den, kula pamit nggih. Ajeng nglanjutne dolan. Ya oke, matur sembah nuwun ya nggih ya. Nggih, Pak Den. Telur penyu sudah aman. Saatnya kita lanjut bertualang, kawan. Ikuti kami yuk, Bolangers. Ngebolang yuk. Siang-siang begini sedang apa kakak di kebun ya? Mbak, sampean kita kondi. Oh, segoro sampean kondi. Itu ke segara. Sampean apa nanti nih? Arepin golek kunyit. Iki lho dimasak iki lho ikan. Engko dimasak kuah kuning. Wah. Ayo padha melo yuk, melo kunyit yuk. Oh, ya udah, ayo. Ayo. Niat hati ingin bermain, malah bertemu Kak Lutfi di kebun. Kami ikut bantu dulu ya, Bolangers. Siapa tahu dengan bantuan kami, kunyit yang dibutuhkan kakak bisa didapat lebih cepat. Hehehe. Kunyit yang ada di kebun sudah biasa diambil oleh warga di kampung ini. Jadi tak ada larangan bila kami mengambilnya. Ayo kawan, bantu Kak Lutfi. Aku tak gede lah dah. Cara mengambilnya dengan menggali tanah untuk mengangkat rimpang kunyit. Bolangers, tanaman rempah ini bisa diambil jika umurnya sudah 8 hingga 10 bulan. Tandanya daun batang mulai menguning dan mengering. Bolangers, ngomong-ngomong soal kunir, tidak tertinggal manfaatnya loh. Bisa mengobati radang hingga menstabilkan kadar gula darah. Arek gula arek. Ayo. Ayo lang. Arek. Yuk Bolangers, ikut kami bawa kunyit ini ke rumah Kak Lutfi. Sekarang waktunya kita olah ikan layur. Kebetulan perut kami juga sudah keroncongan nih, Bolangers. Hehehe. Kata kakak, ikan layurnya akan dimasak kuah kuning. Haluskan bumbunya terlebih dulu ya. Untuk urusan bumbu, Kak Lutfi jagonya. Dijamin pasti lezat. Aku bertugas menghaluskan kelapa untuk dijadikan santan. Kalau semua bumbu sudah siap, sekarang giliran memotong ikan. Kalau itu biar Wafa saja yang melakukannya, Bolangers. Oh iya, aku jelaskan sedikit soal ikan layur ya. Ikan layur merupakan ikan yang mudah dikenal karena bentuk tubuhnya yang ramping dan panjang. Panjang ikan layur rata-rata sekitar 70 cm. Tapi ada juga loh ikan layur yang panjangnya hingga 3 meter. Dan dapat hidup hingga 15 tahun di perairan dalam. Wow. Nah, kata kakak, ikan layur sebaiknya diberi jahe geprek untuk menghilangkan bau amisnya. Katakan ya Wafa, sudah siap semua nih. Waktunya dimasak. Mang, bumbunya tak tumis selesai ya. Oke, Mbak. Bumbu ditumis hingga wangi. Seketika aromanya langsung menusuk hidungku, Bolangers. Sedap betul. Hehehe. Pulang santannya lang. Oke, Mbak. Setelah tumisan bumbu berubah warna, segera masukkan santan. Bolangers, menurut buku pintar yang aku baca, ikan layur di Indonesia menjadi komoditas hasil laut yang menguntungkan. Dengan hasil tangkapannya yang melimpah, ikan layur mampu memenuhi kebutuhan pasar hingga ke luar negeri. Oh iya, ikan layur dapat ditemukan di seluruh perairan subtropis dan tropis loh.
Nah, sementara aku membantu kakak memasak, Valen membuat bola dari daun kelapa. Daun dianyam dan diikat hingga membentuk lingkaran. Buat yang bagus ya Valen, supaya bisa dibuat bermain nanti. Sepertinya ikan layur kuah kuning sudah hampir matang nih. Enak ya Cah, ampun ya Cah. Akhirnya matang juga ikan layur kuah kuning buatan kami ini. Yuk diangkat. Bolangers, kami isi perut dulu ya. Ayo kawan, kita santap. Ikan layur kuah kuning buatan kakak nggak perlu diragukan lagi rasanya. Daging ikannya lembut sekali. Cocok dipadukan dengan kuah kuning yang rasanya gurih dan asin. Enak. Aku sampai tidak bisa berhenti nih, saking enaknya. Valen sampai nambah nasi tuh. Lahap sekali makannya. Mbak. Gimana? Kawan di rumah mau cobain ikan layur juga nggak? Enak ya, Mbak. Ya sudah, kami makan dulu ya. Perut sudah kenyang, hati pun jadi riang. Lempar bolanya. Nah, permainan ini kami namakan basket air. Hanya bermodalkan daun-daun kelapa yang dijadikan bola dan juga ringnya. Ternyata bahagia nggak perlu mahal, Bolangers. Timku tetap pakai baju sebagai pembeda dengan tim lainnya. Ayo Cah, lempar bolanya. Yeay, masuk. Bang, Valen. Oh, Pak. Apa, Pak? Sampai digolek ibumu. Wis gendang balik. Oh, nggih, Pak. Ya wis ya. Nggih, Pak. Wah, kira-kira Ibu Valen kenapa ya sampai memanggil kami? Kita ke sana dulu aja, Bolangers. Semoga tidak terjadi hal yang buruk. Akhirnya sampai juga kami di rumah Valen. Nyapa to Pak, kok balik meneh? Sampeyan prayo jam kerja to yah meniki. Iya Bu aku koyoke dilereni lan nggonku nyambut gawe. Lah nyapa to Pak jalarane Pak? Iku mau aku lagi ketemu bocah-bocah kongkon ngrewangi njupuk endok-endok penyu sing ning konservasi kono, kaya endok men dicolong maling lho Bu. Ya Allah Pak, ngono to ceritane. Terus sampean saiki ora kerja Pak. Terus piye Pak iki? Nek sampean ndak kerja solusine iki Pak? Mbah lah Bu. Aku ya bingung, muga-muga ana dalan keluare lah engko kaya apa. Aku sih tak bingung Bu, aku tak metu dhisik lah. Loh, kok ternyata kabar buruk yang kami dengar. Bagaimana ini? Hah? Aku laren kerja lang. Siapa meneh? Mbulang moro-moro. Piye? Namun sepertinya bukan waktu yang pas jika kami bertanya. Tapi kenapa Ibu Valen memanggil kami ya? Loh. Len, Bu. kok ngendi nang sampean? Marah. Oh alah, iya, Len iki Ibu sirahe mumet, awake gregesi. Ibu nyuwun tulung ya, sampean golekne tanduran sambiloto. Sampean ngerti to? Ora, Bu. Ya wes hati-hati. Bolangers, ternyata Ibu Valen sedang tidak enak badan. Apa karena hal tadi ya? Ya sudah, lebih baik sekarang kami cari sambiloto dulu. Agar kondisi Ibu Valen lekas membaik. Ngebolang yuk! Ayo kawan, tangkap! Serbu! Yeay, berhasil! Aku dapat Bolangers. Belut yang aku tangkap ini langsung diberikan ke kakak. Nanti kakak akan memegangnya dengan batang pohon kelapa. Ayo, lagi kawan, cari terus. Bolangers, menangkap belut tidak semudah itu loh.
Hewan ini sangat licin sewaktu dipegang. Jika tidak gesit, kita bisa kalah. Oh iya, kata kakak, belut tidak menyukai cahaya matahari. Makanya belut suka mengubur diri cukup dalam. Nah, mencari belut sewaktu paman sedang menyangkut tanah seperti ini menjadi jalan pintas buat kami. Jadi lebih mudah deh. Yeay, kawanku dapat lagi. Ayo, cari yang banyak. Oh iya, jenis belut nggak hanya satu Bolangers. Ada belut rawa, belut muara, dan belut sawah yang sedang kami cari ini. Wes akeh iki Lang. Ya wis yo, ayo mulai iki gek dimasak. Tapi ayo golek daun jemprok. Oh nggih, Bang. Pade. Selamat pade. Matur nuwun. Ya, padha-padha le. Sebenarnya kami mau mencari sambiloto untuk ibu. Tapi karena diajak Kak Rina mencari jemprok, kita ikut bantu dulu deh. Siapa tahu Kak Rina mengerti di mana lokasi sambiloto berada. Bolangers, ternyata ini dia daun jemprok yang dimaksud kakak. Nah, saat mengambil jemprok, tidak semua daun bisa dipetik Bolangers. Namun, yang diambil hanya daun muda saja. Kata kakak, daun jemprok muda memiliki cita rasa segar kalau dimasak. Wah, kami jadi tidak sabar mencobanya nanti nih. Ya sudah, cari dulu yang banyak yuk. Lon, jemprok akeh lho. Ayo, metek-meteki. Bolangers, daun jemprok ini punya nama lain loh. Bolangers, ini dia yang namanya daun jemprok atau sintrong yang biasanya digunakan untuk lalapan atau sayuran, tapi bisa digunakan ramuan obat loh. Arek, golek arek. Daun sintrong mungkin belum banyak dikenal karena sering tumbuh sebagai semak belukar. Kata Bu Guru, daun ini sudah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Bahkan, daun sintrong telah diakui untuk membantu dalam berbagai kondisi medis. Mbak, iki wis suka, Mbak. Ya Lang, iki ya wis akeh iki. Ayo ndang mamek ya. Kalau begitu, waktunya kita lanjutkan perjalanan. Belut dan daun jemprok sudah di tangan. Pasti setelah ini kakak akan memasaknya. Mbak, apa? Sampean ngerti godhong sambiloto? Oh, ngerti. Ayo kene iki tak duduhi cedhek kene lho nggone. Ayo Cah, hati-hati Cah. Syukurlah Bolangers, ternyata tumbuhan sambiloto ada di sekitar sini. Yang ini bukan ya? Mbak, kayak ngene iki, Mbak. Oh iya bener ya kuwi jenenge godhong sambiloto. Berarti kan Yuk kita petik. Bolangers, kata Bibi, sebenarnya sambiloto merupakan tumbuhan liar. Tumbuhan ini hidup di tempat terbuka, pekarangan, dan kebun. Oh ya, sambiloto jadi tumbuhan khas daerah tropis loh. Di Indonesia, penyebaran sambiloto ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, serta Maluku Utara. Orang Maluku Utara menyebut sambiloto sebagai daun pel atau obat. Memang benar, sambiloto memiliki kandungan antioksidan serta zat andrografolit yang bersifat antivirus juga anti peradangan. Sepertinya sudah cukup daun yang kami petik. Ayo nek wis oleh akeh bodho diumpukno gek mamek. Nggih, Mbak. Obat untuk ibu Valen sudah didapat. Hati kami pun jadi lega. Yuk Bolangers, waktunya kita masak belut dan daun jemprok yang diambil tadi. Ada Siti bawa pasak. Mari kita memasak. Biar kakak yang melakukannya ya. Kalau kami yang goreng,
takutnya jadi gosong. Nah, sudah matang. Saatnya diangkat. Sekarang waktunya membuat sambal. Sederhana saja kok. Hanya perlu bawang merah dan bawang putih, cabai, dan sedikit garam. Selagi kakak membuat sambal, aku parut kelapa dan Valen haluskan kunyit. Oh iya Bolangers, kawanku Wafa sedang membuat tembak-tembakan dari pelepah pisang tuh. Memang kawanku ini kreatif ya. Apapun yang ada di alam pasti jadi berguna. Hehehe. Ayo tulangan Irwan. Ayo. Bolangers, memasak dan bermain di alam terbuka begini jadi bikin kami tambah gembira. Pemandangan yang indah membuat pengalaman ini sungguh luar biasa. Lestari alamku. Nah, kelapa yang aku parut sudah siap diperas nih. Ayo Lang, kue kelapanya dipeles. Iya Mbak. Kelapa ini nanti akan jadi santan Bolangers. Nah, sudah nih. Sekarang waktunya Valen peras kunyitnya. Santan dan kunyit sudah siap. Sepertinya sambalnya juga hampir selesai. Sambal belut sudah jadi. Kakak lanjut haluskan bumbu sayur jemproknya. Iki halus Lang. Iki kari dioseng. Ayo Mbak. Baru masuk penggorengan, aroma bumbunya langsung menggugah selera. Wangi. Lanjut kita masukkan santan, aduk, dan tunggu sampai mendidih ya Bolangers. Wah, sudah matang nih. Daun jemprok sudah bisa dimasukkan. Oh iya, daun ini sudah direbus sebelumnya ya. Tambahkan sedikit garam, dan jadi deh. Ayo Kak, beri kami sayurnya. Sudah tidak sabar nih. Bolangers, sayur daun jemprok santan dan sambal belut siap menggoyang lidah kami. Rasanya benar-benar gurih. Apalagi ditambah sambal, makin sedap deh. Komplit. Oh iya, selain enak, daun jemprok sangat bermanfaat loh. Menurut buku yang aku baca, daun sintrong dapat menjaga kesehatan kulit dan melancarkan pencernaan. Selain itu, belut yang kami makan ini juga kaya akan protein, lemak, kalsium, hingga vitamin C. Selain enak, sehat juga untuk pertumbuhan tubuh kami. Bolangers, sekarang waktunya kami antar daun sambiloto ini ke Ibu Valen. Pasti Bibi sudah menunggu. Itu ada Paman. Ya, kongen bilang, mari kongi. Iki mari golek-golek sambiloto Pak De. Oh, alah iya. Ini lah yo mari iki kok. Ewang ngono Pak dilepas token konservasi. Iki Pak De riyen kula tak ngaterne kudu sambiloto niki teng Ibu. Oh, yo iya Lang, yo. Wis yo gendang kono sesuk ibuke. Ternyata Paman mau melepas tukik Bolangers. Kami tidak boleh ketinggalan nih. Ayo kawan, kita bergegas untuk mengantar daun sambiloto terlebih dulu. Semoga pusing dan meriang Bibi tidak semakin parah Bolangers. Bu, niki daun sambiloto nih. Oh iya Nang, bener iki. Matur nuwun ya. Ayo digawe jamu ning mburi, Ibu ewang ono ya. Ayo Bu. Ayo Sah. Gak perlu berlama-lama Bolangers. Demi kesembuhan Bibi, kami harus segera membuat ramuan sambiloto. Aku dan Marlon petik daun sambiloto sembari Wafa memanaskan air. Kalau Valen bagian memijat. Aku bangga dengan kawanku ini karena dia sangat berbakti pada orang tuanya. Bolangers, menurut buku pintar yang aku baca, sambiloto banyak tumbuh di India, Cina, dan meluas hingga Asia Tenggara. Waktunya merebus ramuannya nih. Tidak pakai lama kok Bolangers.
Cukup 15 menit saja. Tunggu sampai airnya berkurang dan warnanya berubah menjadi hijau. Nah, kalau sudah begini, sambiloto sudah siap diminum. Iya rasanya Bu. Pahit Nan. Rasa pahit yang ada pada sambiloto disebabkan oleh zat aktif di dalamnya. Tapi tenang saja, di balik rasa pahitnya, tumbuhan ini terbukti manjur untuk proses penyembuhan. Ada paman datang, Bolangers. Piye Bu, wis penak wae. Wis rada penak, Pak. Iki mang mari digawekno jamu bocah-bocah iki. Alhamdulillah. Syukurlah, kondisi Bibi sudah lebih baik. Cepat sembuh, Bibi. Oh iya Pak, mangke yang Pak De tidak ngecol itu oke. Oh iya, ayo lek ngono, ndang budal wae. Ayo. Ayo Mak, ayo. Hati-hati. Bu. Asik, kita meluncur dulu ke konservasi, Bolangers. Aduh, rasanya sudah tidak sabar melepas Tuki kembali ke habitatnya. Paman, kami datang. Lagi nanam. Ayo anu Tuki ke. Ya mengkolang. Saiki sik nanam telur dulu, kamu sini bantu-bantu Pak De. Ayo Pak De. Iya, Dek, sampai terima kene aku tak ndelok ning kono to, kan bantu-bantu sebelah kono kae. Iya Pak De. Walah, ternyata kami terlalu bersemangat sampai terlalu cepat datang ke konservasi. Tapi gak apa deh. Sekarang kami bantu di sini dulu. Aku dan Valen membantu Paman Rofi mengubur telur-telur penyu. Harus ekstra hati-hati saat memegangnya, Bolangers. Karena telur penyu yang masih baru, cangkangnya sangat lunak. Oh iya, telur penyu memerlukan waktu hingga 60 hari sampai akhirnya menetas. Menguburnya pun harus di tempat yang terkena sinar matahari untuk menjaga suhunya. Bolangers, telur penyu ini kurang lebih membutuhkan 60 hari hingga menetas. Nah, memendam telur penyu ini harus di tempat yang terkena matahari untuk menjaga suhunya. Ayo Pak De. Ayo kita tanam. Sementara kami memendam telur, yang lainnya membantu Paman Din membersihkan kolam tukik. Wafa, Marlon, yang bersih ya. Hehehe. Pak, ngapunten Pak. Jenengan kerjane wonten pundi to, Pak? Kula tasik nganggur Pak, kula wong kencane anak-anak kula. Ngeten Pak nggih, ngapunten wonten mriki niki kan tenaga kerjane tasik kurang nggih. Nek saged jenengan kula aturi kerja wonten mriki dos pundi? Ya Allah, Pak Din. Saestu Pak Din. Nggih. Alhamdulillah ya Allah. Matur suwun Pak Din. Alhamdulillah. Nggih. Le. Aku ditempok kerja nih kene, Le. Alhamdulillah Pak. Lang, bapak aku tuh mau kerja Lang. Iya Len. Ternyata sungguh rezeki yang tidak terduga. Kini Bapak Valen mendapatkan pekerjaan baru di tempat konservasi ini. Hati kami lega dan bahagia. Selamat ya Paman. Ayo Le, saiki tokike dilepas bareng-bareng ya Le ya. Bolangers, tukik yang akan kami lepas, kami pindahkan dulu ke sebuah baskom agar memudahkan untuk dibawa ke pantai. Ayo kawanku, hati-hati ya, jangan sampai tukiknya terjatuh. Teman, hatiku bahagia bercampur haru karena melepas tukik ini. Semoga mereka bisa bertahan hidup di alam sana nanti. Melestarikan bisa dilakukan dengan cara menjaga alam sekitar, Bolangers. Nah, salah satunya seperti yang kami lakukan ini. Oh iya, kata Paman, tukik harus segera dilepaskan ke laut setelah menetas. Kalau terlalu lama menahan tukik di kolam pembesaran, tukik akan kehilangan memori geoelektrik untuk menentukan habitatnya. Nah, tukik yang sudah dewasa akan kembali bertelur di tempat asal ia menetas. Dadah tukik, selamat jalan. Kembalilah ke habitatmu yang sesungguhnya. Kelak, berkunjunglah dengan membawa telur ke tempat ini.
Kami pasti menanti. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.